berita yang pertama dari Kementerian Kesehatan yang meluncurkan kampanye gerakan berhenti merokok di Jakarta pada Rabu kemarin. Iya betul, Safira. Jadi kampanye ini seiring dengan jumlah perokok di Indonesia yang rupanya semakin banyak. Menurut survei Kesehatan Indonesia dari Kementerian Kesehatan pada tahun 2023 terdapat sekitar 70 juta perokok aktif di Indonesia dan 7,4% diantaranya berusia 10 hingga 18 tahun. 300.000 orang Indonesia pun meninggal dunia setiap tahunnya akibat penyakit terkait rokok. Ya, ini juga sejalan dengan survei Organisasi Kesehatan Dunia yang menyebut Indonesia sebagai salah satu negara dengan prevalensi perokok tertinggi di dunia dengan proyeksi peningkatan dari 31,7% pada tahun 2000 menjadi 37,5% pada 2025. Ya, jadi memang bukan tanpa alasan ya, Safira, kalau Kementerian Kesehatan ini akhirnya meluncurkan kampanye gerakan berhenti merokok di Jakarta. Karena datanya mengkhawatirkan sekali, Safira, dan memang banyak banget ya kita melihat orang-orang di sekitar kita bahkan juga yang memang ini adalah perokok berat yang saat ini memang mungkin mencoba ya untuk berhenti dari merokok. Ya, betul sekali, Iva. Bahkan tadi sudah kita lihat juga ya, bila dibandingkan dengan negara-negara lain, Indonesia ini menjadi salah satu negara dengan perokok tertinggi di dunia. Ini agak malu ya sebagai warga negara Indonesia. Ketika kita bandingkan ya dengan negara-negara lain, karena rupanya memang perokok di negara lain ini tidak sebanyak dan juga seberat di Indonesia begitu. Dan memang cukup mengejutkan juga data dari Kementerian Kesehatan, Safira, karena sekitar 7,4% perokok di Indonesia ini adalah mereka yang berusia 10 hingga 18 tahun. Itu adalah usia yang masih anak sekolah begitu, Safira. Benar kata Syarifah, ini merupakan anak usia sekolahan umumnya yang memang sebenarnya ada jajan permen, bakso gitu ya, cilok gitu, atau ikut tren makanan seblak mungkin kayak kita Syarifah. Tapi ini malah beli rokok gitu ya. Dan bukannya kalau di rokok ini kan sebenarnya juga ada peringatan soal usia, Syarifah. Betul banget. Nah, ini dia yang menjadi perhatian utama, seperti apa pengawasan baik dari orang tua, dari orang-orang sekitar, termasuk mereka yang menjual rokok ke anak-anak. Karena memang sebetulnya sudah ada aturannya ya, Safira, tapi ini juga perlu dipertegas lagi dan memang pengawasannya perlu lebih ketat lagi. Ya, betul sekali, apalagi sekarang harga rokok kan juga sebenarnya makin mahal seiring memang cukai rokok yang terus meningkat untuk menurunkan jumlah perokok sebenarnya. Nah, ini kan sebenarnya bikin kantong bolong juga ya, Syarifah. Benar, dan kita ingat juga ya, Safira, jadi bukan hanya bolong di kantong, tapi juga hati-hati begitu ya, karena memang ini banyak foto-fotonya dibungkus rokok seperti tenggorokan yang bolong. Ini kan sebetulnya juga sudah peringatan yang terus-menerus diupayakan untuk diingat oleh para perokok begitu. Dan ini adalah sebuah peringatan yang serius ya, Safira. Iya, jadi memang semoga aja ya, Syarifah ya, setelah kampanye ini digalakan, jumlah perokok di Indonesia juga semakin menurun karena merokok itu ya sebenarnya banyak ruginya ya, Syarifah. Benar sekali. Oke, kita beralih ke informasi lainnya. Safira, ini juga tidak kalah menarik ya, karena berikutnya Ketua BP Haji Muhammad Irfan Yusuf mengatakan bahwa wacana pengurangan kuota haji Indonesia hingga 50% oleh otoritas Arab Saudi. Ya, betul sekali. Namun Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Hilman Latif ini mengaku belum mendengar adanya wacana tersebut. Hilman mengungkapkan memang ada sejumlah hal yang disampaikan oleh otoritas Arab Saudi saat bertemu dengan Kementerian Agama. Salah satunya mengenai kesehatan jemaah haji Indonesia dalam menjalankan ibadah selama berada di Tanah Suci. Iya, jadi menurutnya pihak Arab Saudi ingin Kemenak memperketat seleksi kesehatan jemaah haji agar tidak ada jemaah asal Indonesia yang wafat ketika menjalankan ibadah haji. Angka kematian jemaah haji Indonesia juga akan menjadi pertimbangan Arab Saudi dalam menyusun aturan untuk pembatasan jemaah haji. Ya, ini sebenarnya cukup mengejutkan juga ya, Syarifah, kabar ini. Kalau memang benar Arab Saudi akan memangkas kuota haji Indonesia, ini apalagi hingga 50% itu kita sebenarnya juga, apalagi Indonesia itu paling banyak ya. Betul. Untuk yang berangkat haji itu gimana ya, pasti akan ada keributan lagi nih sedikit untuk masalah ini. Pasti banyak yang menyayangkan begitu ya, walaupun sebenarnya Kemenak sendiri belum bilang ada notifikasi resmi dari Arab Saudi berkaitan dengan hal ini. Namun Ketua BP Haji bilang wacana ini sudah mulai dibicarakan begitu. Ya, tapi kalau misalkan kita lihat ini sebenarnya juga menjadi momen refleksi ya, Syarifah ya, kalau kita lihat, karena memang kita tahu daftar tunggu haji ini sudah luar biasa panjang ya, bahkan udah bertahun-tahun, apalagi baru kemarin ada masalah haji furoda yang nggak dikeluarin gitu. Itu kan akhirnya menambah panjang lagi masalah soal
per kuota hajian ini begitu. Betul, bahkan masa tunggu haji itu belasan hingga puluhan tahun saat ini Safira ya. Jadi memang ketika kuotanya jika benar ini dipangkas 50%, dampaknya bisa begitu besar, bukan cuma soal antrian tapi juga soal regulasi baru soal usia, kesehatan, bahkan sistem prioritas berangkat, dan tentu ini memang akan menjadi perhatian utama bagi mayoritas masyarakat Indonesia, Safira. Iya, terus ada juga satu lagi yang tadi sudah bicarakan ya Syarifah ya, yaitu masalah kesehatan jemaah haji Indonesia dan juga angka kematian jemaah haji dari Indonesia. Jadi itu juga cukup mempengaruhi dan akhirnya membuat atau menjadi alasan atau menjadi persyaratan apakah bisa diberangkatkan atau tidak, begitu Syarifah. Betul, dan seperti yang tadi ditekankan begitu ya, bahwa dari pihak Arab Saudi sendiri juga meminta agar seleksi kesehatan diperketat dan bisa menjadi catatan bagi pemerintah Indonesia terkait kesiapan fisik jemaah saat menjalankan ibadah yang sangat berat. Ini mungkin juga sebenarnya akumulasi dari permasalahan masa tunggu haji yang begitu lama begitu ya, sehingga memang ketika sudah waktunya untuk berangkat haji memang usianya sudah jauh lebih tua begitu ya, ketimbang saat mendaftar haji. Ini juga menjadi problem begitu, Safira. Ya memang ini sebenarnya juga mungkin saatnya pemerintah juga lebih harus menyusun standarnya Syarifah. Jadi standar kelayakan jemaah dari sisi medis biar ibadahnya juga khusyuk dan juga aman gitu. Jadi semua happy gitu ya. Betul. Tentu kita akan nanti seperti apa ya kebijakannya dan seperti apa mungkin notifikasi resmi ya dari otoritas Arab Saudi dan kita akan pantau bersama tentunya.